hadis yang sahih. Hadis sahihah itu sama seperti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka wahyu Allah itu dua, wahyain. Wahyu Allah dua, Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Adapun hadis Nabi yang dhaif, tak boleh kita beriman dengan hadis Nabi yang dhaif. Karena kalau kita meyakini hadis dhaif wajib kita imani, berarti kita menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdusta. Apalagi hadis palsu. Tak boleh kita yakini itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yakini berbahaya kita. Yang kita boleh yakini hadis Nabi wahyu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian apa akibatnya kalau mereka itu beriman dan beramal saleh dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah, akibatnya wa kafarattum sayyi'atihim. Allah Subhanahu wa taala hapus dosa-dosa mereka. Dihapuskan dosa hanya karena beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya dan melaksanakan yang fardu, meninggalkan yang haram, dan beriman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Ya, Allah hapuskan dosa mereka. Masya Allah, dihapuskan dosa kita. Wa aslaha balahu. Dan Allah Subhanahu wa taala yakni perbaiki keadaan kita. Masya Allah, diperbaiki. Jadi memang kalau orang itu sudah beriman kepada Allah, Allah yang mengaturnya. Allah katakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Sesungguhnya Allah lah wali daripada orang-orang yang beriman, pelindung. Allah la yukhrijuhum, Allah lah yang mengeluarkan mereka dari cahaya kegelapan kepada cahaya iman, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Ya, jadi kita perlu bahwa sekalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada ayat-ayatnya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim ini kalau ada Al-Qur'anul Karim kita seperti orang yang tak ada cahaya. Al-Qur'anul Karim ini petunjuk. Ya, kita butuh kembali kepada Al-Qur'anul Karim, butuh kita kembali. Kalau kita tak mau kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kita gelap, tak dapat hidayah. Kemudian zalika kata Allah wa aslaha balahu. Selesai ya. Jadi ayat yang kedua ini menerangkan kepada kita bahwasannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka itu wahwal haqqu mir rabbihim, dan mereka itu beriman pada Al-Qur'an. Haqqu mir rabbihim itu Al-Qur'an juga. Ya, bima nuzila ala Muhammadin wa wal haqqu mir rabbihim. Ya. Haqqu mir rabbihim itu juga bisa maknanya tauhid. Ya, mereka membenarkan apa yang datang daripada Rabb mereka. Bisa tauhid, bisa amal saleh, bisa Al-Qur'an. Ya. Ayat yang ketiga kita masuk, zalika bi annal ladzina kafaru ittaba'u batila wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan bagi mereka. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala buat permisalan. Permisalan itu dibolehkan. Uslub menerangkan dengan permisalan, dengan perumpamaan itu dibolehkan. Karena dengan permisalan dan perumpamaan tadi aqrab lis-shawab, mendekatkan kepada pemahaman tadi. Kita kalau tidak dikasih contoh, ada orang yang kalau kita terangkan gitu saja, sekali terangkan dia tidak paham. Tapi kalau pakai perumpamaan dia paham. Ya. Uslub Al-Qur'an semuanya ya, ada yang langsung, ada dengan perumpamaan. Tapi kali ini Allah ingin berikan perumpamaan supaya lebih jelas permasalahannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalika bi annal ladzina kafaru. Yang demikian itu, kenapa orang-orang kafir tadi mereka kufur kepada Allah? Kenapa orang-orang kafir kufur kepada Allah? Wasaddu an sabilillah. Karena mereka ittaba'ul batil. Karena mereka mengikuti kebatilan. Maksud mengikuti kebatilan, mengikuti apa? Wasyaitan. Mengikuti syaitan.
Jadi syaitan itu Bapak sekalian, iblis dan bala tentaranya itu yang paling besar. Target mereka kepada Bani Adam cuma dua saja. Yang pertama, agar Bani Adam berbuat kesyirikan. Ini target yang terbesar. Yang kedua, target iblis yang kedua kata para ulama adalah yaitu nata'arri, membuat kita membuka aurat. Kalau enggak kita buka aurat kita buka aurat saudara kita. Ya. Ini paling besar. Apa korinanya? Ketika Nabi Adam dan Hawa ingin dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis membisikkan kepada Adam dan Hawa untuk menanggalkan pakaian mereka tadi. Ya. Apa kata iblis? Sesungguhnya yang dilarang oleh Allah hanya mendekati pohon itu saja. Tapi iblis mengatakan, ya sebenarnya yang untuk kalian kekal di dalam surga ini kalian harus menanggalkan pakaian kalian. Nah, ini ditanggalkan pakaian kalian. Buka aurat. Mereka terjatuh. Sekarang banyak kaum muslimin buka aurat. Ya, makanya dalam syariat Islam Allah perintahkan seorang muslim menutup auratnya. Dalam zikir pagi dan petang kita disuruh Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aurat aku. Aurat di sini ini ayani hissi wa maknawi. Kata para ulama, maknanya menutup aurat itu, tutuplah auratku secara hakikat dan secara yang tampak. Tutup aurat kita. Kalau tutup aurat secara yang tampak mungkin pakaian, tapi kalau aurat kita, dosa kita. Kalau seandainya dosa kita diketahui oleh semua orang, macam mana coba? Allah buka. Allah sengaja tutup dosa kita supaya Allah harapkan hambanya ini terus kembali kepada Allah. Tidak Allah bongkar. Itu dia. Maka syaitan yang paling kuat Bapak-bapak sekalian, nata'arri kata para ulama, membuka aurat kita tadi. Kalau perempuan Allah perintahkan nutup hijab, memakai hijab, ya ini bahaya sekali. Hampir rata-rata kaum muslimin tak menutup hijab, kaum muslimah tak tahu dia menutup aurat lagi. Aurat yang zahir, apalagi aurat yang batin, dosa-dosanya. Dia ceritakan dia pernah berbuat dosa, pernah berbuat zina, pernah begini, menceritakannya sama siapa yang dia ketemu. Aurat itu Allah dia bongkar sendiri. Ya. Jadi iblis menggoda Adam demikian tadi. Jadi jangan sampai kita ittaba'ul batil, mengikuti syaitan. Ya. Karena apa yang dia syaitan itu sesuatu keburukan itu menjadi baik, tampaknya indah. Kemaksiatan itu tampaknya indah. Kesyirikan itu tampaknya indah. Kebid'ahan itu tampaknya indah. Nampak indah, bagus, ya kan? Itulah syaitan tadi. Ittaba'u batil. Kekufuran juga demikian. Allah tampakkan keindahan. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, apa sebab mereka itu mau beriman dan beramal saleh? Wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, ittaba'ul haqqa min rabbihim. Mereka itu mengikuti kebenaran dari Rabb mereka. Apa yang kita ikuti kebenaran itu? Haqqa min rabbihim. Wa huwal Qur'an, yaitu Al-Qur'an yang kita ikuti. Wa ma jaa bihi wa da'a ilaihi min aqaid sahihah, dan apa yang dibawa oleh Nabi dari akidah-akidah yang sahih. Wal ibadat, ikuti ibadat. Ya, ibadat yang bisa mensucikan jiwa, memperbagus ruh. Ya, itu yang kita ikuti, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak sekalian, ya, ittaba'ul haq, ikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berarti kita menafikan mazhab para ulama, mazhab para ulama. Kalau kita katakan Al-Quran, Sunnah kita paham sendiri, iya, kita keliru, bisa sesat gitu. Tapi Al-Quran, Sunnah itu dipahami dengan para alim ulama. Bagaimana para ulama memahami ayat ini? Jadi bukan berarti Al-Quran, Sunnah itu istiqlalan, kita bebas ambil, tarik, paham sendiri, tidak. Kalau seperti yang kita lakukan, paham saya berbeda dengan paham Pak Jab, berbeda dengan paham Anda, dan makin banyak kepala makin beda pahamnya. Itulah yang membuat perpecahan. Tapi kalau seandainya kita ambil Al-Quran, lihat bagaimana ulama klasik, ulama modern sekarang yang memahami, kita kembali bukan dengan akal pikiran kita. Jadi memahami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salafun saleh. Itu baru betul. Kalau kembali kepada Al-Quran saja bisa sesat kita. Al-Quran, Sunnah sesat bisa kalau kita pahami sendiri. Tapi harus kita kembali kepada para ulama. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan di akhir ayat,
Di ayat yang keberapa ini? Yang ketiga ya. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahu. Yang demikian ini adalah perumpamaan, permisalan yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk manusia. Ini supaya apa? Perumpamaan permisalan ini Allah permisalkan. Orang kafir ini begini, tingkahnya begini, sebab mereka tuh begini. Orang beriman dan beramal saleh, tingkah mereka tuh kayak gini, sebabnya mereka tuh kayak gini. Jelaskan. Orang kafir mereka berbuat as-saddu an sabilillah, berbuat kekufuran. Sebabnya mereka mengikuti syaitan, mengikuti kebatilan. Orang beriman beriman dan beramal saleh, sebab mereka ikut Al-Quran dan Sunnah. Jelas sekali contohnya. Ya, kita tinggal pilih saja mau ikut ittiba'ul batil, ikuti syaitan, ataukah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ambillah jalan yang selamat. Jangan ambil jalan yang merugi, ambil jalan selamat. Ya, kalau pedagang pandai cari untung, mengurangi kerugian, seorang muslim pun harus pandai berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau berdagang takut rugi, maka ketika Anda berdagang kepada Allah, jangan buat kerugian dalam hidup ini. Beramal saleh, apapun jangan sampai kita mendapatkan kerugian. Jadi dari ayat 1 sampai 3 ini, kata para ulama, ada yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, jelas jalan keselamatan dan jalan kerugian. Jalan selamat mengikuti al-haq, jalan kerugian mengikuti syaitan. Syaitan itu tak berhenti, ikhwan. Syaitan itu tak berhenti dia, tak berhenti dia. Sampai kita mau mati pun syaitan datang. Nauzubillah. Ini yang berat dan ini takut para ulama. Ya, syaitan datang. Ketika Allah cabut nyawa kita, di saat itu syaitan datang. Di situ kita khawatir. Dan para ulama, saya katakan, ada seorang ulama itu, saya sering katakan, dan saya memang sering ulang-ulang ini, supaya kita tuh takut. Jangan sampai pas dicabut nyawa kita, Allah balikkan hati kita sehingga kita meninggal dalam kuburan. Ada seorang ulama yang bernama Sufyan As-Tsauri, 40 tahun tidak pernah terlambat takbiratul ihram. Masya Allah. Kita hampir tiap hari masbuk, walaupun rumah dekat masjid. Masya Allah. Ya, rumah masbuk dekat masjid masbuk. Ini para ulama ini 40 tahun tidak pernah hilang takbiratul ihram. 40 hari saja berturut-turut itu selamat, kata Nabi, dari kemunafikan dan api neraka. 40 hari. Ini ulama ini 40 tahun selalu hadir sebelum sebelum azan. Luar biasa. Jadi suatu hari Amir Mukminin, dia digelar dengan Amir Mukminin fil hadis. Disebutkan orang yang dikatakan Amir Mukminin fil hadis dalam ilmu hadis itu harus hafal 100.000 hadis. Kita 10 aja udah payah ini. Masya Allah, hebat kan? 10 aja udah payah. Ya. Dia hafal bukan hanya dari sahabat, tapi dari riwayat-riwayatnya. Ada sana fulan bin fulan, ada sana bin fulan bin fulan, ada sana alan, ada sana fulan bin fulan. Luar biasa. 100.000 hadis. Ini kalau Imam Ahmad udah di atas Amir Mukminin fil hadis. Imam Ahmad udah di atasnya lagi. Apa di atas Imam Mukminin fil hadis? 1 juta hadis Imam Ahmad hafal. 1 juta hadis. Hadis dihafal sesuai dengan sanad-sanadnya itu. Nah ini tadi ketika dia mau meninggal, dia nangis luar biasa. Ulama besar, ahli hadis, nangis luar biasa. Nangis sejadi-jadinya. Dia datang muridnya. Muridnya datang. Ketika datang ditanya, "Wahai Imam, saya bersaksi, saya selalu memperhatikan engkau 20 tahun. Dia selama 20 tahun ya, engkau tak pernah buat dosa. Dosa kecil apalagi dosa besar. Tapi kenapa kau nangis merengek-rengek seperti nangisnya anak kecil? Setahu aku masa hidupmu tak buat dosa. Tak buat dosa besar." Apa kata mukminin? Sesungguhnya aku memang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidup. Tapi aku khawatir ketika Allah cabut nyawaku, Allah balikkan hatiku menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama yang sekali mereka saja takut,
apalagi